Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa mendapatkan bantuan, pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan-kesibukan kita, di dalam waktu-waktu padat kita. Allah masih memberikan peluang mendapatkan rahmat yang begitu mudah, kemudian disehatkan, disempatkan, dan mudah-mudahan sesuai yang sudah dijanjikan oleh Allah. Kehadiran kita di sini insya Allah dicatat sebagai kemudahan-kemudahan jalan kita menuju surganya. Dan inilah yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yang kita semuanya harus meyakini ini. Maka tidak ada kerugian sedikit pun dimanapun adanya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis taman surga yang kita bisa hadiri. Semakin susah, semakin sulit, semakin banyak energi yang kita keluarkan, mudah-mudahan semakin banyak pula balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man kana kharaja fi majlis ilmi fi thalabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta arju. Siapa saja yang keluar untuk thalabul ilmi, maka fahuwa fi sabilillah, maka siapapun mereka dicatat sebagai seseorang yang berada di jalan Allah. Apapun yang terjadi ketika kita berusaha untuk thalabul ilmi dengan niat semata karena Allah, insya Allah itu sebagai bagian daripada fi sabilillah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, panutan kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semuanya yang menjadi bagian dari umat beliau. Sangat berharap mudah-mudahan terus diberikan kekuatan untuk mengikutinya. Insya Allah dengan seperti ini nanti di yaumul akhir kita bisa berharap untuk mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang tidak banyak ini saya ingin mengingatkan sebagai tazkirah khususnya kepada saya pribadi, dan mudah-mudahan bisa ada manfaatnya kepada Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya
mengingat bagaimana sesungguhnya kehidupan orang yang beriman itu adalah simple, ya, sederhana, yaitu tidak kemudian membutuhkan yang macam-macam, tetapi hatinya akan bahagia, akan tenang, jauh dari kekecewaan. Kuncinya apa? Yang simple itu adalah semata kebergantungan seorang yang beriman itu semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika yakin bahwasanya hidupnya itu sudah ditanggung sama Allah, maka tidak ada lagi lah yang mampu merubah keyakinan itu. Karena Allah sudah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah kepada kula panjenengan sami niku adalah kemudahan, yusra. Ya, dan Allah tidak menghendaki bagi kita semuanya, umatnya, makhluknya yang sangat dicintainya itu kesulitan-kesulitan. Makanya kalau kita itu hidup kok susah, ya, hidup kok tidak mudah, maka bukan berarti kemudian itu salahnya Allah. Karena Allah sudah berjanji, yuridullahu bikumul yusra. Jadi perlu kita perhatikan, bertanya pada masing-masing kita, nyapa kok aku kok susah, sulit, serba repot dan seterusnya. Padahal Allah menjanjikan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan buat kita. Maka sesungguhnya yang menjadikan kita sulit, kita tidak mudah, kok macam-macam permasalahan, maka itulah karena kita melanggar perintah dari Allah. Itu yang menyebabkan kita tidak mudah, kita segera mendapatkan kesulitan karena dosa dan kemaksiatan kita. Allah menurunkan syariat-syariatnya supaya kita tidak melakukan dosa dan maksiat. Itu keuntungannya tidak berpulang kepada Allah. Allah supaya memberikan aturan-aturan kepada kita supaya kita tidak melakukan dosa dan maksiat. Sehingga ketika kita tidak melakukan dosa dan maksiat, maka kita akan mudah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita mengaca pada masing-masing kita. Apakah kita merasa sulit? Apakah kita merasa tidak mudah? Maka artinya tentunya masih ada mungkin kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang melanggar dari syariat-syariat Allah. Kuncinya kalau kita itu mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah kemudahan dalam kehidupan kita. Karena ini janji Allah. Ya, maka ibu bapak sekalian, benar sekali kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandani di dalam kitab Al-Hikamnya kemudian beliau mengatakan bahwasanya min alamatin naji fil nihayah ar-ruju ilallah fil bidayah. Jadi ya salah satu di antara min alamatin, tanda-tanda naji fil nihayah, kesuksesan seseorang di akhir kehidupannya adalah ar-ruju ilallahi fil bidayat, yaitu kembali kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sejak awal-awalnya. Jadi kalau kata Ibnu Athaillah fil nihayah, di akhir ini maknanya adalah ada dua macam. Makna yang pertama adalah akhir dari kehidupan kita setiap manusia, ya. Yang kedua, akhir dari setiap amal-amal ibadah kita yang dilakukan. Terkait dengan amal-amal akhir dari kehidupan kita ada dua pilihan. Kalau mboten husnul khotimah, ya su'ul khotimah. Tidak ada orang beriman kemudian tidak ada pilihan lain kecuali hanya satu, yaitu husnul khotimah. Maka kalau kita menginginkan husnul khotimah, ya an-naji fil nihayah, kata Imam Ibnu Athaillah tadi, adalah kita harus ar-ruju ilallah fil bidayat. Sejak awal mula, kapanpun apapun yang kita lakukan, kita harus memastikan bahwasanya senantiasa kita hanya semata berharap kepada Allah. Tidak ada tujuan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi catatan. Maka kalau ibu bapak sekalian, sering kami contohkan, pas wancine jenengan nitih sepeda motor, ngerti-ngerti sepeda motornya kemudian pecah bani teng pinggir teng tengah dalan, napa sing panjenengan pertama sekali galih pikirkan saat kejadian seperti itu? Napa Pak Hari? Golek marasi. Ya.
Kita yakin bahwasanya setiap kejadian apapun yang terjadi itu adalah izin dari Allah. Ketika arruju ilallah, setiap kejadian yang menimpa diri kita, bagaimana pertama sekali yang harus kita pikirkan, kita yakinkan dalam hati kita adalah arruju ilallah, kembali kepada Allah. Kalau kemudian bani meledos, sik ditemek bani juga nih. Lalu kemudian golek uang, tanya-tanya, ndi nggone bengkel ban? Pasti enggak, yakin enggak kemudian kita ketemu bengkel ban ini buka? Kalaupun buka, pasti enggak kemudian orangnya itu mau melayani kita? Bisa jadi itu langkah ke berikutnya. Tapi langkah yang pertama adalah bagaimana kemudian kita berpikir adalah Allah, Allah dan Allah. Ya, itulah yang kemudian dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika beliau mau diculik oleh Abraha, yang kemudian beliau menginginkan waktu sebentar saja untuk kemudian bagaimana dia sholat 2 rakaat untuk mengingat kepada Allah, dan akhirnya Allah yang menurunkan bantuan. Ya, sakit nama boten, ketika kita kejadian apapun yang harus kita lakukan adalah arruju ilallah. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandani. Maka ibu bapak sekalian, banyak contoh kasus, sampai-sampai ada seorang ulama yang ketika melihat ada seseorang anaknya 5, punya istri 1, hidupnya di kos-kosan di kota besar Bekasi. Kinten-kinten dari sini saja kos-kosan, dia hanya jualan buku. Setiap pagi mengeluarkan sepeda motor Kimco Cina merah itu. Ya, sepeda motor Kimco. Kimco niku kalau hari ini diparkir nang tengah dalan atau pinggir dalan, mboten wonten tiyang ingkang badhe nyolong gitu. Ya. Tapi si ulama ustadz tadi, dia adalah sekali hati sering ikut kajian di ustadz ini. Ustadz tadi mengatakan, "Akhi, antum biasanya kalau jualan buku ini dapat berapa?" Si fulan tadi hanya jualan buku, setiap hari mengeluarkan sepeda motor, menatap buku-buku yang akan dia jual itu di dalam belakang jok sepeda motor Kimco tadi, dan dia hanya berbekalkan HP jadul. Kalau dulu belum ada WA, mungkin dari SMS, ada kajian di masjid ini, ada kajian di masjid ini. Dari masjid satu ke masjid lain lah si fulan tadi kemudian memperdagangkan bukunya, menata bukunya di lapak-lapak yang ada di kajian-kajian itu. Maka ketika ditanya, berapa yang antum dapatkan? Ya, setiap kali saya jualan, ya kadang saya dapatkan 100, kadang saya mendapatkan 50, kadang pun kalau ada orang yang baik ngasih tips bisa 150, 200, tapi juga kadang belas nggak dapat sama sekali. Maka si ustadz tadi wajar kalau kemudian mengatakan, ya akhi, antum yang sabar. Apa jawabnya si fulan tadi, Pak? Fulan tadi kemudian, ya ustadz, saya harus bersyukur. Lalu ditegaskan lagi sama ustadznya tadi, akhi, antum harus bersabar. Enggak, ustadz, saya harus bersyukur. Kadosnya engkel-engkelan antara ustadz yang meminta si fulan, si akhi tadi untuk bersabar, tapi fulan akhi tadi malah minta saya harus bersyukur. Lalu ustadznya kemudian ngalah, ya sudah, kalau kamu saya sarankan untuk bersabar, kok kamu tetap mengatakan kamu pengen tetap harus bersyukur? Apa alasan kamu yang menjadikan kemudian panjenengan pengen tetap bersyukur kepada Allah? Ya ustadz, bagaimana saya tidak harus bersyukur? Setiap pagi saya mengeluarkan sepeda motor Kimco Cina, dan setiap pagi saya harus menata buku-buku di dalam belakang jok sepeda saya. Kalau kemudian saya tidak diberikan oleh Allah jiwa qanaah dan tawakal kepada Allah, bagaimana saya bisa menjalani ini? Inilah yang saya setiap hari bisa diberikan oleh Allah, qanaah dan tawakal semata hanya kepada Allah. Itulah yang membuat saya bersyukur ya Ustaz. Ini sebuah hikmah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau di antara kula panjenengan sami nyambut gawe mboten nyambut gawe saulan nampa bayar niku tawakale kinten-kinten pripun? Jadi sebulan tadi sampai mengeluarkan tiap pagi, itulah tawakal yang beliau mengatakan saya harus bersyukur Ustaz.
Dan itulah arruju ilallah, buat sekali, yang menjadikan dia bahagia, dia senang, tidak tertekan. Walaupun orang lain melihat kok mesak nemen. Sabar ya akhi, sabar antum. Tapi dia dirinya mengatakan, saya harus bersyukur. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita berbicara akhir dari kehidupan kita, yang kita pastikan bahwasanya ketika kita pengen nanti bahagia, sukses di akhir kehidupan, bagaimana kita menjaga setiap apapun yang kita lakukan, arruju ilallah, arruju ilallah, ridho Allah yang paling utama. Jangan kemana-mana, walaupun 0,000 sekian persen pun jangan pernah bergeser niat itu, terkhusus hanya semata kepada Allah. Makanya sampai ada sebuah doa yang ini ada dinisbatkan kepada Rasul, ada yang juga dinisbatkan kepada Abu Bakar Siddiq. Bagaimana Rasulullah mengajarkan doa ini, Allahumma ja'alna khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira yauma al-yauma al-qaka fih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umur yang akhirnya, akhirahu, wa khaira amali, sebaik-baik amal ibadah yang aku lakukan adalah amal ibadah di akhirnya, khawatimahu, yang sebaik-baiknya hariku adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Ini Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Sekelas beliau yang maksum, yang senantiasa ibadahnya kepada luar biasa, tapi beliau meyakinkan, meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku saat nanti aku umur terakhir, itulah umur yang kemudian Engkau baikkan dalam posisi yang terbaik. Setiap amal yang aku lakukan adalah amal ketika terakhir amal yang aku lakukan, dan hariku yang terbaik adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Nah, makanya harus kita catat ibu bapak sekalian, ketika Rasulullah mengingatkan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka kembali kepada arruju ilallah tadi. Bagaimana kita memastikan apapun yang kita lakukan jangan bergeser niat sedikit pun kepada Allah. Ya, maka yang perlu kita ingat juga, kadang ada sebuah hadis Rasulullah yang menjadikan diri kita kadang salah menempatkan. Ya, hadis Rasulullah ini yang Rasulullah mengatakan, di antara kalian, bahkan Rasulullah sampai bersumpah kepada Allah, wallahi demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Rasulullah bersumpah sampai seperti itu, sesungguhnya nanti ada di antara kalian yang setiap harinya, setiap saatnya, setiap waktunya beribadah kepada Allah, tidak pernah waktu-waktunya digunakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Seakan-akan hal inilah yang menjadikan jaraknya dengan surga tinggal sejengkal. Tapi qadarullah, Allah menghendaki lain. Di akhir-akhir kehidupannya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, sehingga yang tadi jaraknya dengan surga tinggal sejengkal tidak menjadikan dirinya menjadi ahlul jannah, tapi dia dimasukkan di nerakanya Allah. Demikian pun juga sebaliknya. Ada seseorang di antara kalian yang nanti melakukan setiap waktunya amalan-amalan penduduk neraka, sehingga menjadikan dirinya jaraknya dengan neraka tinggal satu jengkal. Sak jengkal itu wis gawing sangat gitu. Tapi qadarullah, Allah menghendaki lain. Di saat akhir kehidupannya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, sehingga yang tadi jaraknya dengan neraka tinggal satu jengkal, maka kemudian karena di akhir kehidupannya dia melakukan amalan penduduk surga, kemudian dia menjadi ahlul surga. Milih sing pundi, Pak? Milih kang pundi? Lek ngono aku kowe lek tak wis tuwek-tuwek aku tak tenanan lek ku ngibadah. Saged ngoten? Ndak akan bisa. Siapa yang tahu kemudian kita itu sampai usia tua? Ya, enggak ada yang tahu. Maka jangankan kita ibu bapak sekalian. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Kemudian ditanya para sahabat tentang si fulan. Ketika ditanya, ya sahabatku sekalian, bagaimana menurut kalian nanti kondisi keadaannya si fulan di akhirat? Maka para sahabat kompak serempak menjawab pertanyaan dari Rasulullah SAW. Ya Rasul, sesungguhnya nanti di akhirat kedudukan status si fulan ada di surganya Allah.
Itu para sahabat ketika ditanya, kompak, serempak, nggak ada satupun yang tidak mengiyakan. Kenapa para sahabat mengatakan seperti itu? Karena si fulan tadi paling perdana, paling pertama ketika ada perintah jihad, ibadahnya dilihat sama orang lain tidak ada yang kurang, semuanya sempurna.